kita. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa yang dipimpin oleh Abang Allah. Oke, kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus sembahyang, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Bapak di rumah kami masing-masing. Bapak kami akan beribadah secara online. Bapak kiranya Bapak engkau berkati kami di rumah kami masing-masing. Berkati juga kami Bapak kami yang akan membawakan puji-pujian-Mu Tuhan. Haleluya Bapak, kiranya Bapak engkau berkati ibadah kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih menutup mata kita lipat tangan kita angkat lagu kita. Haleluya, aku nyanyi haleluya.
kasih ya Tuhan buat berkat-Mu Tuhan Yesus buat kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan berkati sekolahnya, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mau mengajari mereka. Biarlah guru-gurumu menjadi berkat bagi anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Masih semangat adik-adik? Oke, karena kalau masih semangat kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. persembahan kita, berilah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan dikasih yang koyak-koyak ya adik-adik. Baiklah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa. Mari kita bersama doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah memuji dan mengenal-Mu. Sebentar lagi Bapak kami akan mengumpulkan persembahan kami Bapak, kiranya Bapak persembahan kami Bapak dapat bermanfaat Bapak untuk gereja kami untuk ke depannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Kita angkat lagu kita, Ku Bawa Korban Pujian. Haleluya. Korban puja
Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita lipat tangan kita angkat lagu pertolongan-Mu. Haleluya. Semuanya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Siapa sini sedang memuji Tuhan sepanjang hari ini tadi, sepanjang ibadah semuanya senang memuji Tuhan, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Baiklah adik-adik yang terkasih, dalam nama Yesus kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Maka saat ini kita mau belajar apa? Firman Tuhan. Siap untuk belajar firman Tuhan? Amin. Amin. Baiklah, sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini, di pagi yang indah ini, kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu, bahkan kami sudah menyembah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk belajar firman-Mu. Urapilah seluruh anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah secara online di rumah mereka masing-masing.
Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka sehingga mereka dapat Tuhan beribadah dengan baik, bahkan belajar akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapi setiap hati anak-anak agar firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam hidup mereka, bahkan mereka akan menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami saat ini untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus dielu-elukan ya. Sudah dijelaskan bagaimana apa arti yang dielu-elukan. Itu dielu-elukan itu adalah suatu euforia gitu. Membuat seseorang dipuji-puji, diagungkan, dan Yesus layak untuk menerima itu. Nah, pada saat ini adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan yaitu tentang perjamuan terakhir. Apa? Perjamuan terakhir. Nah, apa itu perjamuan terakhir? Yaitu perjamuan terakhir itu adalah sesuatu yang dimana Yesus sebelum disalibkan dia melakukan perjamuan. Dia mengundang semuanya murid-muridnya untuk duduk berkumpul bersama-sama, lalu dijamu oleh Tuhan karena Tuhan ingin kasih satu tanda kepada mereka untuk terakhir kalinya, penghormatan juga terakhir untuk murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Nah, sepanjang lebarnya kita belajar dulu firman Tuhan. Yuk, kita buka dalam Matius 26. Ayo buka Alkitabnya. Matius 26. Sudah dapat? Ayo cepat. Matius 26 ayat 26 sampai yang ke-29. Sampai berapa? Matius 26 ayat 26 sampai ke-29. Yang sudah dapat katakan amin. Wah, kurang besar katakan iya, amin. Puji Tuhan. Yuk kita baca dengan suara yang kuat, dengan suara yang lantang supaya kita benar-benar yakin firman Tuhan ini ada dalam hati kita ya. Dalam hitungan 3 ya, 1, 2, 3 ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Katakan amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, tadi firman Tuhan kita belajar tentang perjamuan terakhir. Ya, perjamuan terakhir di mana Yesus berkumpul bersama siapa? Murid-muridnya. Ada berapa murid-murid Yesus? Ada 12. Nah, saya nggak tanya itu dulu. Ya, yang pasti adik-adik tahu bahwasanya murid Yesus ada 12 orang. Nah, ketika itu Yesus mengundang semua murid-muridnya untuk perjamuan. Yang mengadakan perjamuan di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika itu Yesus mengundang semua 12 muridnya, lalu juga ada di antara mereka, yaitu siapa namanya yang mengkhianati Yesus? Yaitu Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot adalah salah satu dari murid Yesus yang akan mengkhianati Yesus ya. Mengkhianati Yesus dengan berapa keping perak? Ayo, siapa yang tahu berapa keping perak? Yo, siapa angkat tangannya? Masih salah. Berapa keping perak? Ya, 30 keping perak ya. Yudas Iskariot termasuk adalah murid Yesus yang terakhir, tetapi dialah yang mengkhianati Yesus. Dia berani menjual Yesus seharga 30 keping perak ya. Adik-adik, Yesus merayakan perjamuan Paskah itu bersama-sama dengan muridnya. Lalu Yesus berkata, sebelum Yesus melakukan perjamuan Yesus berkata,
orang yang akan mengkhianati aku sedang makan bersamaku sekarang ini. Nah, Yesus tahu bahwasanya dari antara 12 muridnya ada yang akan mengkhianati Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, di antara kita akan ada yang akan mengkhianati aku. Nah, ketika Yesus ngomong gitu, murid-muridnya bingung. Wah, siapa? Ise, siapa itu? Nah, mereka saling menuduh. Ah, bukan aku. Kamu ya? Bukan kamu ya? Bukan kamu, bukan. Mereka bingung, tapi Yesus tahu bahwasanya di antara mereka akan ada yang mengkhianati. Murid-murid yang lain tidak tahu, hanya Yesus yang tahu siapa orangnya pada waktu itu. Dari ke-12 murid itu yang akan mengkhianati Yesus, ya, yang akan mengkhianati Yesus. Dan ketika Yesus berkata demikian, adik-adik, mereka saling bingung, saling heran, kenapa Yesus berkata gitu? Masa kami sudah 3 tahun bersama Yesus, kenapa Yesus bilang ada di antara kami yang akan mengkhianati dia, bahkan yang akan membuat dia akan dihukum, diberikan kehukum oleh prajurit-prajurit pada waktu itu. Mereka sempat bingung, tapi Yesus berkata akan ada di antara kalian. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, setelah Yesus berkata demikian, lalu Yesus mengambil beberapa potong roti. Nah, ini ambil roti, ya, ambil roti lalu dipecah-pecahlah roti itu, tak, lalu dikasihlah kepada murid-murid Yesus. Ya, di dalam perjamuan itu dikasihlah roti-roti, dan ketika semua murid sudah mendapatkan roti, lalu Yesus berkata, makanlah roti ini. Makanlah roti ini dan inilah tubuhku, katanya. Inilah tubuhku, makanlah roti ini, inilah tubuhku, katanya. Ambillah dan makanlah, dan inilah tubuhku. Yesus memperumpamakan bahwasanya tubuhnya itu seperti dicabit-cabit, dipecah-pecahkan. Tapi itu semua untuk pengampunan akan dosa. Lalu ketika Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Dan ketika itu mereka makan bersama-sama, di mana roti itu melambangkan tubuh Yesus, ya, melambangkan tubuh Yesus. Dan ketika mereka sudah makan roti itu dengan sangat baik, lalu Yesus mengambil cawan, ya, mengambil apa? Cawan, yang mengambil anggur, lalu menuangkanlah anggur itu dan menyuruh murid-muridnya untuk memegang setiap cawan-cawan. Kalau sekarang itu cangkir gitu ya, di dalam cangkir yang kecil. Dan ketika mereka sudah murid-muridnya memegang itu, lalu Tuhan berkata, inilah darahku, katanya. Inilah darahku. Yesus melambangkan anggur itu adalah darahnya, minumlah maka akan ada pengampunan dosa. Dari darahku lah akan ada yang namanya pengampunan dosa. Dan ketika itu semua murid-muridnya meminum bersama-sama dengan Yesus, meminum cawan tersebut yang melambangkan bahwasanya anggur itu adalah darah Yesus. Darah Yesus yang tercurah nanti di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa adik-adik, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa bahkan dosa semua kita itu. Semua manusia akan ditebus dengan darah Yesus. Nah, sebelum Yesus disalibkan, dia melakukan perjamuan terakhir. Ingin menunjukkan kepada semua murid-muridnya bahwasanya inilah hari-hari terakhirnya. Hari-hari bersama dengan murid-muridnya sebelum dia mati, lalu bangkit dan naik ke surga. Adik-adik, ketika Yesus sudah melakukan itu, murid-muridnya sudah makan roti, minum anggur, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalian semua akan menolak aku, katanya. Yesus berkata kepada murid, kalian semua akan menolak aku. Wah, murid-muridnya mulai terkejut. Kok Yesus ngomongnya gitu? Tadi dia berkata ada di antara kita yang akan mengkhianati dia. Lalu dia bilang roti ini adalah tubuhku, cawan ini adalah darahku, minumlah dan makanlah, maka kamu akan diampuni. Lalu Yesus berkata, kalian semua akan menolak aku, katanya. Kalian semua akan, murid-muridnya mulai bingung. Lalu ada yang namanya murid pertama, siapa namanya? Simon Petrus. Ketika dia mendengar kata-kata Yesus, dia langsung menjawab, Yesus, sekalipun semua yang lain ini akan menolakmu, aku tidak akan pernah menolakmu. Yes, si Petrus ini adalah seorang yang sangat berani, katanya. Seorang pemberani, seorang yang tidak takut apa-apa. Dan ketika itu dia berkata, Yesus, aku tidak akan menolakmu sekalipun semua mereka pergi meninggalkanmu. Ya,
Dia menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Dia menunjukkan ingin setia kepada Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Yesus menjawab, Petrus, ingatlah, malam ini juga engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus sempat terdiam. Bagaimana mungkin aku menyangkal Tuhan 3 kali? Padahal aku begitu setia kepadanya. Bahkan nyawaku akan kuberikan kepadanya. Ketika Yesus berkata, Petrus, ingatlah malam ini sebelum matahari terbit atau sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ketika dengar itu Petrus sedih. Ya, tapi dia tetap berasa, aku tidak akan menyangkal Tuhan, walaupun nyawa akan kuberikan. Ya. Di perjamuan terakhir itu Petrus menunjukkan bahwasanya dia ingin setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu sebelum itu terjadi, Tuhan sudah mengingatkan mereka bahwasanya Yesus akan mati pada hari ini. Dia akan diserahkan ke Pontius Pilatus, diserahkan kepada prajurit, diserahkan untuk menghakimi setiap manusia dan penghapusan di tengah-tengah manusia, sehingga akan ada perjanjian baru. Akan ada kehidupan yang baru supaya orang percaya, keselamatan menjadi milik orang yang percaya. Dan ketika itu adik-adik semuanya mereka bingung dengan perjamuan itu. Tapi Yesus sudah mengingatkan mereka, kalian semuanya akan menolak aku. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, perjamuan itu kalau kita ibaratkan sekarang adalah perjamuan kudus. Kita sering ya melakukannya di gereja kita masing-masing ya. Perjamuan kudus. Biasanya anak kecil nggak dilakukan, itu biasanya yang usianya sudah 15 tahun ke atas atau sudah naik CD kalau di Protestan ya. Kalau di karismatik itu kalau usianya sudah beranjak dewasa sudah bisa ya, kita sering melakukannya, memperingati biasanya pada hari Paskah gitu kan, melakukan perjamuan kudus. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Karena kita ingin memperingati hari di mana Yesus sedang melakukan perjamuan terakhir. Bagaimana dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang mati untuk kamu. Dan kita memperingatinya setiap tahun. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana perjuangan Yesus, bagaimana keselamatan yang Yesus kasih untuk kita semuanya. Untuk adik-adik, untuk kita semuanya. Nah adik-adik, kita perlu bagaimana mengenang kasih Tuhan dalam hidup kita. Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah menebus segala dosa kita. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari dosa. Supaya kita semuanya enggak masuk ke dalam neraka. Maka oleh karena itu adik-adik, ketika Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kita, maka berikanlah hati kita untuk Tuhan. Amin. Kita harus menjadi orang yang baik. Biarkan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus sudah di surga, tetapi dia selalu ada di dalam hati kita. Walau dia disalibkan, dia mati, tapi ingat pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dan dia sudah naik ke surga untuk apa? Untuk mempersiapkan rumah bagi kita di surga. Nah kalau adik-adik mau rumahnya di surga ada, ingatlah Yesus ada dalam hidupmu. Kamu harus percaya Yesus akan menyelamatkan hidupmu. Dan kita harus berbuat yang baik di mata Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Jangan malas-malasan, jangan banyak-banyak main-main, jangan banyak-banyak ngelawan. Tapi kita harus banyak-banyak beribadah kepada Tuhan. Kita banyak-banyak menghormati orang tua kita. Kita harus jadi anak yang rajin. Karena apa? Karena Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kita. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Ya, demikianlah adik-adik yang ingin saya sampaikan bagaimana sebelum Yesus disalibkan ada yang namanya perjamuan terakhir. Dia mengundang semua murid-muridnya 12, lalu dia melakukan perjamuan, dia memecah-mecahkan roti, lalu membagikannya dan mereka makan bersama. Roti itu dilambangkan apa? Tubuh Yesus. Dan setelah mereka makan roti, mereka minum anggur, cawan, lalu Yesus bagikan kepada murid-muridnya dan dia berkata, inilah darahku. Inilah darahku yang tercurah untuk apa? Pengampunan dosa. Darah Yesus tercurah bagi kita di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dan ketika mereka sudah makan dan minum, lalu dia berkata, kalian semua akan menolak aku, katanya. Ya. Lalu dengan lantang Petrus berkata, Tuhan, sekalipun nyawaku harus pertaruhkan, aku tidak akan pernah menolak kamu, walau mereka semuanya menolak engkau. Tapi Yesus berkata, Petrus, ingatlah
pada malam hari ini engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan benar, kalau kita lanjutkan minggu depan ceritanya, bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam nama Yesus, saya berharap kalian benar-benar terima Yesus masuk dalam hati kalian. Kalian benar-benar percaya Yesus hidup dalam hati kalian. Dan kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ingatlah, Yesus sudah mati bagimu. Yesus sudah menebus dosamu. Maka karena itu jangan lagi tambah dosa, jangan lagi hidup dalam dosa, tapi jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Ya, terima kasih adik-adik sudah terus beribadah sampai saat ini. Walau kita secara streaming belum bisa tatap muka, kita terus berdoa karena kami juga berharap dan mis-misnya berharap kita bisa bertemu kembali. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Adik-adik juga selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Bahwasanya Tuhan, Kau benar-benar Allah yang luar biasa, yang mati bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa yang sudah menebus segala dosa kami. Engkau melakukan segala sesuatunya untuk kami ingat sampai saat ini. Di saat ada perjamuan ya Tuhan, perjamuan kudus, kami mengingat Engkau telah mati bagi kami. Roti yang kami makan adalah melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Minum yang kami minum, anggur yang kami minum adalah melambangkan darah-Mu yang tercurah untuk penebusan kami. Karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan, anak-anak ini benar-benar dibentuk menjadi pribadi yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu, jagai mereka selalu, lindungi mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan orang tua mereka, memberkati pekerjaan abang kakak mereka, bahkan memberkati kehidupan mereka, studi mereka. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, inilah harapan kami untuk anak-anak kami, agar Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita katakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat adik-adik, tetap sukacita. Amin. Shalom.